saya dan alias rekan saya alias NR. Oke, izin perkenalkan diri, nama saya Sofia Pojajar, biasa dipanggil Sofia. ya. Oh, Sofia. Setia Tentang leadership Management Islamic Education. tentang apa ini jurnal tentang leadership management Islamic Education ini menceritakan tentang apa? Manajemen Sampai dulu yang menjelaskan. Manajemen Islamic Education ini menjelaskan tentang manajemen keterkaitan antara manajemen Islamic Education-nya gitu. Nah, di sini itu ada menurut Prof. Mujamil Atau langsung aja deh maksud dari tadi itu apa? Manajemen apa? Leadership management Islamic Education itu maksudnya kayak gimana? Leadership Management Islamic Education itu yang mengkaitkan manajemen antara manajerial Islam sama education. Yang dimana Harus kayak gimana tuh? manajemen itu kan adanya yang pertama perencanaan. Yang dimana kan ada planning, suatu planning. Planning ini kan suatu perencanaan, Yang mana tuh? suatu proses ketika awal mula hendak melakukan sesuatu pekerjaan gitu. Adanya planning. Yang kedua yaitu ada fungsi pengorganisasian, di mana fungsi organisasi ini tuh dalam Kenapa sih suatu harus pakai yang di mana? Nama enakan gitu ya. Yang di mana tuh? fungsi yang Kenapa selanjutnya enggak kenapa? Ya, maksudnya itu adalah kenapa enggak gitu ya? Oh, iya. Kenapa yang di mana? Apa yang di mana? sorry. Oke. Di mananya enggak tahu. Oke, selanjutnya yaitu fungsi organisasi. Yang di mana? Jangan pakai lagi. Iya, suatu organisasi. Nah, dalam manajemen Atau pendidikan maksudnya itu, itu adalah tanda maksudnya. ya, manajemen pendidikan Islam itu akan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya. Dalam organisasi tersebut itu, dalam suatu lembaga pasti adanya organisasi, pasti adanya stakeholder dari berbagai pihak gitu, dari mulai kepala sekolah, guru-guru dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan ini tuh yang dimana seorang Udah sih pemimpin, kopi mah yang di mananya? Yang di mana? Yang di mananya? seorang bahasa organisasi pemimpin itu organisatoris. Tapi ya, lamun saya mah enak teh langsung we tanpa pakai yang di mana lebih enak ke sekolah. Das tersebut. Ya, saya selanjutnya adalah fungsi fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan ini, bukan asal langsung enak kan gitu ya. Fungsi Ya pengarahan itu, atau ini. ya itu, Iya, ini. fungsi pengarahan ini suatu pemimpin, seorang pemimpin yang memimpin jalannya organisasi gitu, yang mengatur bagaimana mengarahkan stakeholder yang di bawahannya itu, stakeholder kayak guru-gurunya, staff-staffnya dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini, Bisa yang di mana deh coba. fungsi pengawasan ini yaitu seorang pemimpin atau kepala sekolah, yaitu melakukan pengawasan terhadap stakeholder yang di bawahnya kayak gitu. Harus seperti apa? Harus seperti apa? Mengaplikasikannya berarti. Kalau misalnya untuk pengaplikasiannya, kalau menurut jurnal ya Bu, kalau menurut di jurnal itu lebih mengedepankan sisi Islamiknya Bu, yang mengedepankan ada sisi manajemennya, ada sisi Islamiknya. Kalau misalnya manajemennya kan tadi ada 4. Lalu kalau misalnya sisi Islamiknya itu mengkaitkan antara Al-Quran dan hadis. Oh, jadi di dalam pendidikan itu atau di dalam sebuah manajemen institusi itu harus ada apa tadi, pendidikan yang berbasis Al-Quran dan hadisnya. Iya. Itu untuk diaplikasikan. Untuk aplikasikan. Contohnya yaitu ada di madrasah, lalu ada di pesantren yang punya kurikulum sendiri yang mengedepankan bagaimana membentuk karakter siswa tersebut. Terus gimana menurut Rifki? Kalau menurut saya Bu, mungkin sudah banyak dijelaskan oleh
Sofi. Jangan mungkin atau yang pasti. Ya, ya siap Bu. Sudah dijelaskan oleh sudah Sofi. dijelaskan Kan oleh Sofi sama Bunda. Ya Bu, sudah dijelaskan banyak oleh Sofi. Kemudian kalau dari saya mengenai leadership management Islamic education, di mana leadership management leadership management itu kan kepemimpinan, manajemen kepemimpinan Islamic education, pendidikan agama Islam, yaitu manajemen kepemimpinan pendidikan agama Islam ialah proses yang melibatkan pengelolaan sumber daya, pengembangan kebijakan itu, dan penerapan strategi untuk mencapai tujuan pendidikan yang sejalan dengan ajaran Islam. Kayak gimana pendidikan Nah, Islam teh? Ada beberapa aspek Bu dalam ajaran Islam gitu, dalam khususnya dalam lembaga yayasan. Ya. Nah, melalui yaitu yang pertama visi misi dan Visi di sekolah. ya visi misi di sekolahnya. Di mana kepala sekolah sebagai pemimpin gitu, atau ketua yayasan sebagai pemimpin pendidikan harus memiliki visi yang jelas tentang pendidikan berbasis Islam, termasuk tujuan jangka Sehingga pendek. dituangkan di visi-misinya. Ya. Ya. Terus? Ya contohnya gitu kan, sekolah mengembangkan visi untuk menjadi lembaga pendidikan unggulan yang menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dan keilmuan yang berkualitas. Ketika contohnya ketika kalau di yayasan orang tua saya Bu, itu setiap mau memulai pembelajaran itu diawali dengan membaca Al-Quran. Ya. Jadi segala sesuatu di pulau ini harus yang baik-baik. Ya, yang baik-baik Bu. Dan dibiasakan, jadinya kan kebiasaan. Ya Bu, kayak udah diwajibkan untuk sebelum memulai pelajaran itu harus membaca Al-Quran. Mau Dan sesurat. itu selaras dengan visi misi yang Ya. ada di sekolah Ya. itu. Nah, berarti itu salah satu contoh bagaimana menuangkan si leadership management ini ke dalam Islamic education. Kemudian yang kedua itu pengembangan kurikulum. Ya. Yaitu kurikulum harus mencakup materi akademis dan pendidikan karakter yang sesuai dengan nilai Islam. Cocok ini udah jadi kepala sekolah. Kepala yayasan. Insya Allah. Makanya saya terjun ke Pak Yai. terjun ke manajemen ya. Karena memang kan harus tahu dari visi misi terus ke kurikulumnya, kemudian nanti aplikasian di kelasnya gimana ya. Terus langsung kedua ke kurikulum. Ya, pengembangan kurikulum yaitu kurikulum harus mencakup materi akademis dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Contohnya itu mengintegrisasikan pelajaran fikih dan akhlak dalam kurikulum serta mengadakan pelajaran tentang sejarah Islam. Jadi Mengenalkan tahu Ya. sejarah Islam ke anak-anak. ya. Soalnya kan yang diminati oleh anak-anak itu kan cerita gitu Bu. Ya, dongeng lah. Jadi gimana kalau bagus kan dongeng itu diganti dengan sejarah peradaban Islam, Ya. gitu kan. Bagaimana dulu Islam bisa maju kayak gitu Ya. kan. Karena masuk ke otak anak-anak itu lewat ya lewat cerita gitu, kayak nggak terlalu serius gitu kan. Iya. Terus Kemudian yang ketiga itu peningkatan kualitas pengajar. iya SDM. SDM itu. Pasti itu. Ya. Itu memastikan guru memiliki kompetensi yang memadai dan memahami ajaran Islam. Makanya sebelum
adanya guru baru ketika diwawancarai itu harus mampu Ada kriteria. ya ada kriteria gitu Kriteria yang diinginkan sekolah seperti apa, SDM-nya, gurunya. ya ya memahami ajaran Islam itu Pertama berarti memahami ajaran Islam. dan mengingatkan juga untuk itu yang tadi itu Bu ketika mau masuk pembelajaran itu kan terkadang guru baru masih lupa-lupa gitu, makanya diingatkan terus untuk mengawali dengan membaca. Oke, bagus. Langsung aja jadi kepala sekolah. Iya. Mana netizen? Nanti ketika saya kepala menteri ya. Salah. Itulah pentingnya seorang pemimpin yang mengerti ya istilahnya mah kan segala sesuatu kan di pemimpinnya dulu. Iya. Selain dia mengerti, dia pun menjadi contoh, menjadi tauladan, dia juga harus bisa yang menjadi mengayomi, menjadi pemimpin, ya segala macam. Itulah kenapa di sini ada basic manajemen Islamic Education, karena salah satunya juga ya pemimpin itu istilahnya Penentu arah. penentunya, ya Kepalanya. Iya. sisanya kan akan mengikuti. Iya. Iya. Bagus sekali. Sekarang terakhir deh, sebelum kita tutup acara Rumpi edisi hari ini. Jadi menurut Sofi dan RR, harusnya R. Padahal hanya 2 huruf. Iya Bu. Kalau Inggris R. Wow. Jadi menurut Sofi dan RR. Double up. Ya, harus seperti apa berarti kalau gitu pemimpin yang apa nih, yang bukan layak gitu ya, pemimpin yang kalau saya mah Masuk ya kriteria. masuk kriteria atau pemimpin yang ya kalau kita melihatnya Rasul itu kan masya Allah ya. Kalau untuk kita mah di lingkup sekolah aja dulu harus seperti apa sih? Dari aku. Kalau menurut aku pemimpin itu harus bertanggung jawab atas apa yang sudah diamanai kepadanya. Karena pemimpin itu kan sebagai leadership, sebagai pemimpin itu yang apa ya? Tentunya yang mengarahkan ke arah mana nih lembaga ini dibawa gitu. Kalau misalnya pemimpinnya sudah apa ya? Dikategorikan menjadi Karena banyak kasusnya selalu di berita kayak pimpinan apa, pimpinan sekolah, Iya. di sekolah berkasus, pimpinan berkasus kan iya. ya. Jadi kan benar-benar pemimpin itu harus terlihat wah gitu di antara yang lainnya. Selain daripada pemimpin itu harus mengayomi stakeholdernya juga Mereka sih. juga bertanggung jawab terhadap amanah. Iya, tanggung jawab amanahnya gitu. Terus gimana Wifki? Jadi kalian nanti kalau jadi kepala sekolah, jadi pemimpin, harus ingat ini teh amanah gitu Iya. kan? Dan tak lupa mungkin sebagai pemimpin itu harus jujur. Ya, benar. Iya. Makanya ya sifat-sifat Rasul itu Sifat-sifat Rasul itu kan harus diterapkan. kita tuh idola siapa lagi gitu Iya. kalau bukan Rasul. Bukan Rasul. Jujur. Terus yang gimana? Yang gimana lagi? di mana Jadi kacanakan. Ya untuk apa? Idaman sehingga kepemimpinan. jadi idola. Ya idola itu kan. Atau idaman. Menginspirasi, Menginspirasi. memotivasi, menginspirasi. Karena Pastinya. kalau pemimpin tapi kehelan baru menginspirasi ya. Yang ada Ya, Korea. Korea. Jadi ya ini memang kita kan harus belajar. Jadi kalau suatu saat Allah mengizinkan, kemudian kalian bisa suatu saat jadi kepala sekolah, yayasan atau apapun. Jadi menteri. Jadi menteri, Amin. presiden, Amin. ya, amin. Jadi kan ya harus ingat tuh itu. Artinya kalau untuk apa? Sifat itu kan mengandung kepada Rasul. Nah, untuk apa namanya? Untuk keberlangsungan harapan lah, untuk harapan guru-guru, untuk harapan guru-guru kepada pemimpin itu, kepala sekolah itu kan di mana apa naiknya sumber daya gitu, ekonomi itu pasti Kesejahteraan. ya kesejahteraan guru lah, itu pasti kan. Jadi jangan harus membela yang di bawah, membela Iya. yang kayak gitu.
Soalnya itu kesejahteraan juga harus disupport, Iya. bukan disupport maksudnya diperjuangkan lah gitu ya istilahnya. Saya itu ngaruh banget kepada semangat orang guru. Oh iya. Iya Bu itu. Pilih saya. Pilih saya nomor 2. Oke, kita ya mungkin cukup. Jadi masih agak mungkin. Aduh, terbangnya halus. Cukup untuk hari ini dari grup number Number 5. 5 ya. Ada grup 5 mengenai leadership management. Ini penting loh tentang leadership managementnya dalam dunia pendidikan Islam. Oke itu ya teman-teman para supporter. Oke, Masya Allah. Ikan opus. Dari grup 5 jangan lupa kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama.